Begitu bagusnya kitab ini, maka banyak ulama-ulama itu akhirnya memiliki inisiatif harus ada yang melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Imam Al-Maghribi. Akhirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau melanjutkan kitab ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap kaum muslimin muslimat yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Quran, mengkaji secara tafsirnya. Penting sekali untuk kita memahami Al-Quran berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Bagaimana penjelasan dari para sahabat, bagaimana penjelasan daripada para tabi'in, tabi'in, maupun ulama-ulama yang memang terpercaya memiliki keilmuan yang betul-betul teruji di dalam masalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah salah satu sumber hukum di dalam Islam, yang karena itu merupakan sumber, ini berarti harus betul-betul orang memahaminya dengan baik. Orang harus betul-betul memahami bagaimana posisi daripada Al-Quran diletakkan sebagai dalil. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sebetulnya tafsir dari dua ulama. Yang pertama ialah Syekh Jalaluddin Al-Maghribi dan yang kedua adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua ulama maka disebut Jalalain atau tafsir dua jalan. Karena tafsir Jalalain ini dulu pertama disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Maghribi, mulai pertama surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra itu, kemudian beliau wafat. Begitu bagusnya kitab ini, maka banyak ulama-ulama itu akhirnya memiliki inisiatif harus ada yang melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Imam Al-Maghribi. Akhirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau melanjutkan kitab ini sampai selesai. Saking bagusnya kitab ini, kitab Jalalain merupakan kitab yang hampir semua pesantren mengkaji. Merupakan kitab tafsir yang paling familiar. Bila di pesantren mengkaji tafsir, biasanya dimulai dari tafsir Jalalain. Kenapa ini menjadi sangat familiar dan bahkan sangat penting? Karena tafsir Jalalain itu sangat unik dalam mentafsirkan, yakni lebih kepada lafaz. Orang ketika membaca tafsir Jalalain, maka dia itu diantar memahami teks secara benar. Karena ada banyak metode pentafsiran.
Ada tafsir bil maksud, contohnya tafsir Ibnu Katsir yang mentafsirkannya itu dengan riwayat, satu ayat langsung ditafsirkan dengan hadis, dengan pendapat para sahabat, dengan pendapat para ulama. Ada tafsir yang itu dengan bahasa atau lughat, contohnya adalah tafsir Jalalain. Ada tafsir yang itu lebih ke hukum, contohnya Rawa'iul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam, maupun tafsir-tafsir yang lain. Tetapi ketika dia memahami Al-Quran, tentu yang paling dasar adalah teks Al-Quran itu sendiri. Karena ini yang menjadi pondasinya. Sebelum diterjemahkan atau dijelaskan kepada banyak cabangan ilmu, maka tafsir Jalalain itu menjadi dasar dalam memahami tafsir-tafsir yang lain, menjadi dasar dalam memahami teks Al-Quran secara benar.